Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obrolan Pagi dan kita masih membahas semangat sehat di tahun baru 2026 bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dr. Agustri Widiantoro, MMR. Pak Kadis, ini masih kondisinya semangat sehat Bapak ya? Iya, insya Allah semangat dan sehat. Iya, sebelum kita lanjut membahas mengenai yang tadi posyandu Bapak, ini kan menarik juga. Mungkin banyak juga masyarakat yang iseng suka pengen tahu nih, kalau di Dinas Kesehatan itu berarti orangnya sehat-sehat terus, jarang sakit gitu ya Pak ya? Betul Pak? Insya Allah. Insya Allah, Nisa. Ya, itu karena sarapannya apa Pak biasanya? Sarapan yang tentu kalau kita berusaha kan makanan yang seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, mineral itu seimbang. Oke, protein penting ya. Protein, tapi kalau nanti kami dari RBTV main ke kantor Bapak, cek proteinnya tempe goreng Pak ternyata. Apa? Itu kan tempenya protein juga. Ya, baik Pak. Kita kembali ke bahasan yang tadi Pak terkait dengan posyandu. Ini posyandu ini kan salah satu upaya juga untuk bisa mencegah atau menurunkan angka stunting Bapak ya. Ya. Nah, seperti apa ini Pak pelaksanaannya? Jadi untuk menurunkan stunting, ya karena ini stunting masih jadi salah satu permasalahan ya di Kabupaten Bantul. Kebetulan di tahun 2025 kemarin kita ada peningkatan jumlah persentase anak yang stunting. Jadi stunting tentunya perlu dihapus untuk penurunannya, dan tentu ini juga melibatkan banyak juga. Dan salah satu upaya yang kita lakukan itu adalah upaya di posyandu. Jadi di posyandu yang pertama di sana ada program untuk peningkatan balita. Jadi ini untuk melakukan monitoring bagaimana kondisi dari anak balita yang ada, apa berat badannya tidak sesuai dengan umurnya, tinggi badannya tidak sesuai. Jadi untuk menilai status gizi. Kemudian di posyandu juga ada kegiatan-kegiatan untuk pemberian tambahan, khususnya nanti untuk anak-anak yang memang menderita gizi buruk atau gizi kurang, ataupun juga yang mengalami stunting. Jadi ini nanti perlu ada upaya untuk pemberian makanan tambahan. Jadi salah satunya bisa dilakukan oleh kader-kader posyandu itu. Karena kalau posyandu kegiatannya kan mungkin sebulan sekali nih Mbak Isda ya. Ya. Sementara kalau pemberian makanan tambahan itu kan harus diberikan setiap hari kalau misalnya ada yang perlu diberikan pemberian makanan tambahan. Nah ini kita kerjasama dengan kader-kader posyandu untuk bisa memberikan makanan-makanan tambahan tersebut. Jadi untuk menyiapkan dan diberikan anak-anak balita yang membutuhkan. Ya, ini kemudian juga ya, selain penimbangan, pemberian makanan tambahan, di kegiatan posyandu juga ada tugas dari puskesmas yang nanti juga akan menilai bagaimana status kesehatan dari anak-anak balita yang datang ke posyandu tersebut. Oke, ini kan berarti dengan MBG yang juga akan menyasar ke ibu hamil sebagai penerima manfaat, ini akan bisa menjadi salah satu solusi juga Pak ya terkait dengan tadi masih meningkatnya angka stunting di Bantul. Ya, kita berharap dari MBG yang menyasar ke ibu hamil dan balita ini juga nantinya akan meningkatkan upaya untuk menurunkan kasus stunting yang ada di Kabupaten Bantul. Dan ini juga perlu diketahui ya Mbak, yang terkait dengan stunting itu kan tidak terjadi secara instan, tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya. Tapi ada proses-proses panjang yang terjadi, yang dilalui sehingga bisa ada anak-anak yang mengalami stunting. Jadi persiapan-persiapan untuk mencegah stunting ini tidak hanya dilakukan pada anak balita, tapi jauh sebelum anak balita tersebut ada, ini kita lakukan upaya-upaya pencegahan.
Termasuk juga edukasi berarti yang cukup penting terkait edukasi pemahaman kepada masyarakat gizi seimbang itu yang seperti apa gitu Bapak ya, bukan sekedar kenyang ada karbohidrat nasinya yang banyak gitu. Ya, jadi memang gizi seimbang ini yang diperlukan oleh masyarakat dan juga menyiapkan calon-calon ibu yang nantinya akan mengandung anak-anak. Ini sudah kita siapkan sejak usia remaja, Mbak. Ya, betul sekali ini. Pada saat masih di bangku pelajar itu sudah harus menyiapkan juga nanti akan seperti apa, karena akan menjadi calon ibu juga gitu. Baik, kalau terkait dengan penyakit degeneratif, upaya untuk bisa menurunkan angka yang masih cukup tinggi apa Pak yang dilakukan? Untuk penyakit-penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif yang masih cukup tinggi, hipertensi, diabetes, ya teman-teman di puskesmas, selain pelayanan di dalam gedung, ini juga ada layanan luar gedung, ya. Termasuk tadi di Posyandu, ya. Karena konsep Posyandu sekarang ini adalah terintegrasi dalam kegiatan ILP. Integrasi layanan primer, di mana Posyandu ini tidak hanya melayani balita, tapi Posyandu yang melayani semua kelompok umur. Ya. Sehingga di sana ada screening ketika ditemukan ada penyakit-penyakit entah itu hipertensi, entah itu diabetes, maka ini didorong masyarakat untuk bisa melakukan pengobatan. Ya, karena selama ini kan sering ya, ada anggapan-anggapan yang keliru terkait dengan penyakit-penyakit tersebut. Misalnya penyakit hipertensi, darah tinggi. Kadang-kadang kalau lansia itu, kalau tensinya tinggi, mereka bilangnya, oh, kalau orang sudah tua itu kan ya biasa tensinya tinggi seperti itu. Nah ini yang harus kita ubah. Ya. Ketika ditemukan tensinya tinggi, maka harus dilakukan upaya-upaya. Jadi seperti itu ya. Baik, yang terakhir ini Pak Kadis bisa disampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Bantul juga yang juga menyaksikan ini, bagaimana supaya kita bisa bersama-sama untuk semakin sehat lagi di 2026. Silakan. Ya, kami berharap kepada masyarakat di Kabupaten Bantul pada khususnya ya, di awal tahun 2026 ini kami selalu mengajak kepada masyarakat untuk tetap selalu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi upaya-upaya itu perilaku yang sehat ini selalu kita lakukan. Jadi jangan pernah bosan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Upaya-upaya yang kemarin sudah kita lakukan pada masa COVID, ini sebaiknya juga selalu dilakukan. Kita memakai sabun, pakai masker ketika berada di tempat-tempat kerumunan, pakai masker bagi orang-orang yang sakit, makan makanan bergizi. Nah ini selalu kita lakukan agar tubuh kita tetap selalu terjaga kesehatannya. Dan jangan lupa, jika ada gejala-gejala tidak enak pada badan, segera menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bisa segera dilakukan pemeriksaan, apakah ini menuju ke penyakit-penyakit tertentu atau bukan. Dan kalau memang ini mengarah ke penyakit tertentu, saran dari petugas kesehatan ini nanti bisa dihindarkan, diikuti. Kalau perlu minum obat, yang obat. Kalau harus istirahat, ya istirahat. Kalau harus periksa laboratorium, ya periksa laboratorium. Sehingga nanti benar-benar kesehatan kita bisa terjaga. Baik. Saya kira Mbak. Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis ya pemirsa ya, kalau sakit obatnya tidak bisa selalu dengan kerian ya. Dan ke vaskes kesehatan itu tidak harus nunggu sakit. Kita bisa melakukan screening awal juga kondisi kita seperti apa gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak untuk waktunya yang disampaikan kepada kami. Sehat selalu Bapak, semangat selalu, matur nuwun.
Matur nuwun, Mbak Ese. Ya, dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dr. Agustri Widiantoro MMR, terkait dengan semangat sehat di tahun baru 2026. Ini masih di pertengahan bulan Januari, Anda jangan kendor untuk PHBS-nya, tetap ditingkatkan, digiatkan, biar kita tetap semangat sampai dengan akhir tahun nanti. Saya Isya Dewi, selamat siang, sampai jumpa.